Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di tempat ini kita bisa bersama-sama kembali dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi oleh teman kita yang akan melakukan praktek aksi nyata, di mana kegiatannya ini untuk kegiatan guru bergerak. Jadi mudah-mudahan teman yang lain banyak yang mengikuti belakangnya. Amin. Lalu pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaat di akhirat nanti. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan guru yang sudi meluangkan waktunya untuk kita bersama-sama di sini mengikuti kegiatan teman kita yang sudah masuk menjadi guru penggerak, di mana hari ini melakukan diseminasi di kegiatan aksi nyata. Jadi sekali lagi saya sampaikan, mudah-mudahan di kegiatan ini teman guru yang belum ikut sebagai guru penggerak, mudah-mudahan bisa terpancing semua untuk bisa lolos di guru penggerak. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan sama Adik Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Salapana, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, staf dan usaha yang mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama-sama mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif tahun 2020 angkatan 10 Kabupaten Bogor. Selanjutnya salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi kami. Baik Bapak Ibu Guru hebat, izinkan saya kali berdiri di depan Bapak Ibu untuk mempresentasikan diseminasi budaya positif di modul 1 di tempat. Jadi ini dibuat kegiatan ini kami dituntut untuk membuat aksi nyata, menampilkan apa yang kami dapatkan di kegiatan pendidikan guru penggerak di modul 1 di tempat. Baik, jadi presentasi saya ini saya tampilkan dalam bentuk Canva. Jadi berkat mengikuti kegiatan guru penggerak, kita dituntut untuk mampu menggunakan teknologi terkini. Jadi semoga Bapak Ibu juga termotivasi untuk mengikuti kegiatan. Baik, langsung saja. Diseminasi budaya positif, tolong tidak usah difokuskan fotonya ini. Jadi kebetulan sebelum kita informasi di angkatan kami itu ada 10 kabupaten Bogor itu angkatan sedikit, angkatan 10, rata-rata di atas 20, tapi itu tidak membuat kami tidak semangat, itu memberi kami motivasi tambahan untuk semakin lebih berbuat baik. Jadi di diseminasi ini kami akan menjelaskan bagaimana pendidikan saat ini.
Jadi latar belakang kegiatan ini jadi fenomena krisis karakter yang sangat mengkhawatirkan. Mungkin Bapak Ibu sudah merasakan, mengalami, dan ya mungkin sudah banyak keluh kesahnya, sehingga inilah yang menjadi latar belakang kami untuk sebagai seorang pendidik perlu menanamkan budaya positif pada murid agar nantinya mampu menyaring dampak negatif dari luar. Tujuannya ada dua, menumbuhkan budaya positif di sekolah. Namanya budaya itu harus dari kebiasaan dulu, dari kebiasaan-kebiasaan akan muncul namanya budaya positif, dari budaya positif akan muncul namanya karakter-karakter baik. Itu yang kita harapkan. Nah, ini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi inilah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, kodrat anak itu ada dua, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita sebagai pendidik harus memahami itu. Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana dia berada. Jadi kondisi karakter peserta didik bisa kita kenali dari tempat dia. Kalau dia misalnya di dalam pegunungan, di dalam pesisir, tentu berbeda karakter dia. Kemudian kalau kodrat zaman berkaitan dengan isi dan ceramah. Artinya dengan kondisi perkembangan teknologi yang ada sekarang, kita harus mampu memenuhi itu, kita harus mampu mengikuti perkembangannya, sehingga kodrat anak itu kita bisa penuhi atau kita jalankan sesuai dengan lingkungan dan perkembangan. Kemudian pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara, guru sebagai penuntun. Jadi kita di sini menuntun karena ibaratnya peserta didik itu adalah sebagai padi. Jadi kita sebagai petani, guru sebagai petani, murid adalah benih. Jadi padi itu akan tumbuh menjadi padi, benih padi akan menjadi padi. Tinggal bagaimana kita sebagai guru menjadikannya menjadi murid yang memiliki karakter yang baik. Kalau kita petani, bagaimana kita menentukan padi itu tumbuh subur, kemudian menghasilkan buah yang banyak dan berkualitas. Kemudian guru sebagai pemberi motivasi, semangat dan teladan bagi murid. Tentu ini sudah menjadi hal dasar. Guru melaksanakan pembelajaran berpihak kepada murid. Nah, ini berpihak kepada murid adalah hal fundamental yang harus kita lakukan saat ini. Karena segala sesuatu yang kita lakukan tujuannya adalah murid. Jadi ada tiga tujuannya pendidikan: murid, murid, dan murid. Artinya memang segala sesuatu yang kita lakukan di sekolah adalah untuk murid. Nah, apa itu budaya positif? Jadi budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan atau keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, inilah yang kita harapkan dari budaya positif. Jadi budaya positif itu tumbuh dari kebiasaan. Kebiasaan itu membentuk budaya positif. Budaya positif akan membentuk karakter-karakter yang baik dan kuat. Kemudian mengapa kita harus membangun budaya positif? Nah, tentunya ini untuk mengembangkan anak-anak murid sehingga memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ini sudah berkali-kali mungkin kita dapatkan mungkin di Zoom atau kegiatan lain, mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpendidikan global, bergotong royong, kreatif, bertakwa kritis dan mandiri. Artinya kalau dijabarkan mungkin makan waktu, kita lanjut. Jadi untuk menerapkan budaya positif, kita dapat memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan dan kemudian disepakati oleh seluruh warga sekolah, kepala sekolah, guru dan. Jadi budaya positif itu tidak tumbuh dengan sendirinya, tentu membutuhkan kerjasama dari seluruh warga yang ada di sekolah. Sehingga untuk menumbuhkan budaya positif itu akan bisa berjalan dengan baik. Jadi konsep inti dari budaya positif yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal.
kemudian teori motivasi penghargaan, hubungan dan konsekuensi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan segitiga institusi. Jadi inilah poin-poin yang akan saya jabarkan sebentar, mulai dari nomor 1 sampai 6. Apa itu disiplin positif? Apakah sama dengan budaya positif? Kemudian teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan segitiga institusi. Kita mulai yang pertama, disiplin positif. Jadi kata disiplin itu ada dua, ada tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan dihubungkan dengan hukuman. Jadi biasanya istilah disiplin itu tidak lepas dari kedua poin ini, tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kemudian dihubungkan dengan hukuman. Biasanya disiplin itu identik dengan hukuman. Disiplin dan hukuman ini sebenarnya berbeda. Dalam menerapkan disiplin positif, hukuman menjadi alternatif terakhir. Jadi saya ulangi. Jadi hukuman merupakan alternatif terakhir, bahkan tidak digunakan sama sekali. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa untuk membentuk disiplin positif, hukuman itu adalah hal yang paling terakhir, bahkan kalau bisa dihindari itu tidak dilaksanakan. Ada istilah disiplin diri. Bagaimana cara kita mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai tertentu. Jadi kalau saya di kelas, apalagi kelas 7 yang saya ajar, kelas 7 8, kelas 7A sampai 7E, itu karakternya mungkin Bapak Ibu sudah tahu, peralihan dari SD ke SMP, lalu mencari di mana jati dirinya, sehingga kita dituntut bersabar. Contoh di kelas 7 itu 7B terkenal paling vokal sekali dalam. Tetapi saya pribadi alhamdulillah merasa senang dan terkantong di situ. Mengapa? Karena disitulah kita menunjukkan disiplin diri kita. Mampu tidak kita konsisten dengan apa yang kita lakukan selama ini. Di kelas 7B itu bervariatif karakternya. Ada siswa yang sengaja mencari masalah, ada siswa sengaja mencari perhatian, ada siswa juga sengaja supaya dia dikeluarkan. Tapi berkali-kali saya ulangi, sekuat apapun tenaga kamu untuk membuat saya mengeluarkan kamu, maka lebih besar kekuatan saya untuk marahan kamu. Kenapa? Karena tanggung jawab saya adalah mengajar kamu, dan kamu harus siap di dalam mengikuti pelajaran. Nah, dengan seperti itu, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai pendidikan universal dan memiliki motivasi. Jadi kebajikan universal ini mungkin sudah diketahui berlaku di seluruh atau untuk seluruh orang, bukan untuk satu atau dua kelompok saja, tapi untuk seluruh orang. Kemudian memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dan diyakini itu adalah sesuatu yang benar. Kemudian nilai kebajikan ini menurut Dr. William Glasser menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki tujuan. Jadi ini yang perlu kita pahami. Mengapa anak-anak kita seperti ini? Kenapa dia berbuat seperti ini? Kenapa dia suka sekali bermain di kelas? Dia punya tujuan. Dan selanjutnya, Jan Glasser mengungkapkan bahwa mengaitkan nilai kebajikan yang jadi diri seorang, maka motivasi yang akan terbangun. Jadi untuk membangun motivasi dari dalam diri perlu kita mengaitkan dengan nilai kebajikan. Kita menyampaikan bahwa sesuatu itu adalah sesuatu yang baik. Kemudian untuk menggerakkan motivasi dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai suatu hidup. Ini profil pelajar Pancasila. Ini sudah ditampilkan tadi, mandiri, peserta didik dituntut untuk mampu bekerja secara mandiri, kemudian beriman dan bertakwa, tentu ini sudah didapatkan, kemudian berpendidikan global, meskipun dalam perbedaan tidak membuat kita menjadi berbeda, tapi justru membuatkan kita semakin kuat. Kemudian kreatif, siswa dituntut untuk menjadi siswa yang kreatif, bernalar kritis. Ini yang saat ini menjadi tantangan kita bersama. Kebanyakan peserta didik hanya terdiam dalam proses pembelajaran. Mari kita memotivasi dia untuk mengungkapkan apa yang dia ingin tanyakan. Kemudian bergotong royong atau
biasa disebut kolaborasi. Nah, kalau saya di proses pembelajaran saya di kelompok itu saya bagi dua nilai, 50 hasil, 50 kolaborasi pakai kelompok. Saya sudah sampaikan, kalau kamu dapat 100 tapi kerja sendiri, itu nilaimu cuma 50. Tapi kalau kamu dapat misalnya benar semua tugas, kemudian kamu kerjasama dengan baik, maka kolaborasi, nilai kelompok dan nilai hasil itu menjadi 100. Itu yang kita harus tanamkan di saat ini. Jangan kita berpikir sendiri. Karena saya sampaikan, kalau kamu sendiri di kelas, kamu tidak bisa dikatakan pintar. Maka dengan adanya teman-teman dalam, maka kamu bisa dikatakan bisa atau pintar. Jadi hargai semua yang ada teman-teman ya. Semua teman memiliki karakter, memiliki kemampuan yang berbeda di bidangnya masing-masing. Tinggal bagaimana dia mengekspor kemampuan yang tinggi. Ini nilai-nilai kebajikan saya rasa bisa dibacakan satu persatu. Peduli, rajin, integritas ya. Ada semua di atas. Saya rasa kita sepakat bahwa ini adalah nilai-nilai kebajikan yang berlaku secara universal dan diyakini bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Mulai dari peduli, ketertaan, kebersihan, rajin, keberanian, santunan, integritas, kebahagiaan, keadilan, rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian. Inilah yang kita harapkan mampu diyakini oleh murid kita bahwa inilah nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan dalam diri. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan konsekuensi dan penghargaan. Inilah yang menjadi salah satu fokus utama saya dalam motivasi, teori motivasi, hukuman dan konsekuensi dan penghargaan. Motivasi ada dua, motivasi dari dalam dan motivasi dari luar. Intrinsik artinya dari dalam diri anak atau murid, dan ekstrinsik bisa dari luar, misalnya dengan pemberian hadiah ataupun iming-iming lain yang membuat dia termotivasi untuk belajar atau meningkatkan kemampuan. Teori motivasi menurut Jan Anderson itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Biasanya orang termotivasi untuk tidak terlambat datang ke sekolah atau tidak terlambat masuk di kelas karena untuk menghindari hukuman. Ini termasuk ke dalam teori ekstrinsik, motivasi karena takut untuk dihukum, sehingga dia cepat datang ke sekolah. Kemudian kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya orang cepat datang ataupun cepat datang supaya diberikan apresiasi. Oh ya, bagus aja ini. Itu juga termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Sedangkan yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang mau kita tanamkan kepada kita, bahwa dia harus meyakini bahwa cepat datang ke sekolah, kemudian menghargai apa yang dia yakini benar adalah sesuatu yang membuat dia tumbuh motivasi yang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Saya rasa sudah tahu. Ya, jadi hukuman dan konsekuensi punya perbedaan dan persamaan. Hukuman bersifat tidak terencana, biasanya tiba-tiba pada saat anak rangka, ya berdiri lari misalnya. Kemudian hukuman itu lebih kepada mengeluarkan kata-kata yang membuat mental anak menjadi bermasalah atau membuat dia dendam ya. Kemudian hukuman bersifat satu arah karena untuk anak saja atau murid saja, dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Jadi hukumannya diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi murid, anak atau disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi disakitinya ini bukan cuma dihukum fisik, dari kata-kata itu biasa lebih sakit. Setelahnya sakitnya di fisiknya. Kemudian konsekuensi, jadi disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati bersama oleh murid dan guru. Artinya sudah dibahas, disetujui. Jadi umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh guru, ya, di sekolah tentunya, dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Jadi murid dengan guru sudah menyepakati konsekuensi jika melakukan kesalahan ini misalnya. Kalau terlambat,
ada konsekuensi dan disepakati. Tetapi keduanya ini sebenarnya membuat siswa tidak nyaman. Meskipun dia sepakat untuk dihukum atau mendapat konsekuensi, tetapi tetap membuat perasaannya tidak nyaman. Sebaliknya, hukuman membuat perasaan tidak nyaman dan membuat dia menjadi dendam biasanya. Jadi hati-hati. Ada istilahnya di hukum yang penghargaan. Menurut Al-Fiqh mengatakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol seseorang. Penghargaan dapat menghancurkan potensi pembelajaran yang tinggi. Jadi sebenarnya penghargaan ini dia kayak semalaman ya, tidak dilaksanakan. Kalau tidak salah dilaksanakan justru menjadi hukuman buat kita. Kemudian penghargaan tidak efektif. Kenapa? Karena jika kita memberikan penghargaan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu, maka harus terus-menerus memberikan penghargaan itu agar orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Artinya, kalau tidak diberikan penghargaan, maka anak akan berhenti untuk melakukan hal tersebut. Ini dampak negatif dari penghargaan sendiri. Karena kalau suatu saat misalnya kita lupa memberikan reward atau penghargaan, maka anak itu menjadi tidak termotivasi atau tidak tersemangat. Kemudian penghargaan dapat merusak hubungan, bukan hubungan asmara ya. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Ini sudah lumrah. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Inilah yang terjadi mungkin di keseharian sekitar kita mungkin terjadi. Jadi biasanya orang yang dapat penghargaan di depanmu, yang lain justru merasa iri. Apa ini hal seperti ini ya? Atau saya mungkin lebih bisa diberikan. Sehingga membuat hubungan kita sebenarnya sebelumnya baik-baik saja menjadi ya bermasalah. Kemudian penghargaan dapat mematikan kreativitas. Jadi ketika seseorang menjanjikan suatu penghargaan dalam menyelesaikan tugas, jadi para murid akan mengerjakannya dalam waktu yang lama, jadi lama dan memberikan jalan keluar tidak efektif. Jadi biasanya kalau seseorang mengharapkan suatu penghargaan atau reward, dia bisa menghalalkan segala cara yang bisa saja itu tidak benar, sehingga ya bukannya sesuatu yang baik kita munculkan, justru hal negatif yang muncul. Itulah dampak dari penghargaan. Selanjutnya keyakinan kelas. Jangan bertanya kenapa warna-warninya. Tahu saja dilihat kalau ada warna-warni. Keyakinan kelas itu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi dalam menyusun keyakinan kelas, saya rasa semua sudah belajar ya dari berbagai sumber YouTube ataupun PNN bahwa dalam menyusun sebuah keyakinan kelas tidak disusun dengan kata-kata yang dengan kata-kata tidak, jangan dan tidak boleh merokok, tidak boleh terlambat, jangan melakukan. Jadi dalam menyusun keyakinan kelas ya, tidak menggunakan ya kata-kata yang dalam bentuk tersirat dengan kebajikan atau nilai kebajikan universal yang berlaku untuk semua orang. Contoh, yang pertama, kami meyakini bahwa kami murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dalam menyusun keyakinan kelas ya, jadi kita siswa itu harus meyakini dulu bahwa dia adalah insan yang beriman atau bertuhan, sehingga dia menjalankan kewajibannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kami meyakini bahwa murid yang menghargai dan menghormati orang lain. Artinya di sini saling menghargai. Jadi kalau kita mau artikan, sebenarnya maksudnya adalah ya kita saling menghargai. Tidak boleh ada yang
mencela atau menghina orang lain. Kemudian kami meyakini bahwa murid yang menjaga kebersihan, kan biasanya tidak boleh buang sampah sembarangan, biasanya kan begitu. Jadi di keyakinan kelas bukan kata-kata itu yang kita pakai, tapi kami meyakini bahwa kami murid yang menjaga kebersihan. Jadi dia memunculkan dari dalam dirinya, meyakinkan bahwa menjaga kebersihan itu adalah sesuatu yang baik. Sehingga kalau itu tumbuh dari dalam dirinya, maka biarpun sampah yang ada di jauh darinya itu akan dia bersihkan. Karena dia meyakini, bukan disuruh atau dipaksa atau takut dihukum. Kemudian kami meyakini bahwa kami murid yang bertanggung jawab. Artinya siswa mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru. Akan petugas kebersihan itu masuk ke dalam. Jadi dari satu keyakinan kelas bisa berisi beberapa peraturan sebenarnya, tapi tidak dalam bentuk tulisan harus tidak boleh mengotori kelas dan kemudian dedikan surat atau surat. Ini pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, jadi kata-katanya dia lebih abstrak, jadi perlu diterjemahkan daripada peraturan yang lebih dan konkret. Kalau peraturan dia langsung tepat di sasaran, tidak boleh potong misalnya atau tidak boleh terlambat ke sekolah. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang berlaku secara umum untuk semua orang. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya, makanya saya tadi tidak boleh menggunakan tidak boleh, jangan, dilarang, harus kalimat-kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kalau membuat keyakinan kelas, ya contoh tadi cuma beberapa poin saja, tapi sudah mewakili beberapa tata tertib sebenarnya yang ada di sekolah. Dan tentunya mudah untuk diingat dan dipahami oleh warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita harus melihat kondisi di kelas kita, bisa tidak kita terapkan. Jangan sampai kita membuat keyakinan kelas tapi tidak bisa dilaksanakan. Itu akan jadi masalah juga. Maka kita harus lihat situasi dan kondisi yang ada di kelas kita. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan kelas ketatan. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan ini. Tentu dalam menyusun keyakinan kelas semua siswa harus berkontribusi terlibat langsung. Kalau perlu kita bagikan sticky note, kemudian masing-masing murid membuat keyakinan kelas kemudian ditempel. Dari beberapa yang ditempel nanti kita satukan, kalau ada yang sama kita susun dalam satu kata atau satu kalimat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu kalau sudah dijalankan, bisa diganti. Contoh ya, misalnya keyakinan kelas di poin terakhir, kami meyakini bahwa kami murid yang bertanggung jawab. Kalau itu sudah dijalankan, bisa diganti dengan keyakinan kelas yang baru, karena sudah diyakini bahwa mereka sudah melaksanakan itu. Jadi keyakinan kelas bisa berubah sesuai dengan keadaan atau waktu ya. Kemudian ada istilah kebutuhan dasar. Ini yang saya rasa kita sudah pahami bersama bahwa kenapa banyak murid yang suka main-main di kelas, kenapa ada murid yang sedang cari perhatian. Karena bisa saja anak itu tidak memenuhi atau tidak mendapatkan kelima kebutuhan dasar mereka. Mereka sengaja cari perhatian ke kita, mereka sengaja melakukan apa saja supaya mereka mendapat perhatian. Yang pertama, kalau bertahan hidup, tentu ini fisiologis, makanan, ya, kebutuhan dasarnya. Kemudian kesenangan, ini yang biasanya tidak didapatkan, apalagi dengan anak di rumahnya misalnya.
tidak nyaman di rumahnya, atau ada anak-anak biasanya di rumahnya dia tidak bebas berekspresi. Di rumahnya kayak anak kalau pokoknya jahil sekali di rumah. Pada saat di luar justru keluar semua. Katanya tertekan kalau di rumah, suka dimarah-marahin. Nah itulah sebenarnya yang harus kita pahami. Apakah murid kita di kelas itu sudah memenuhi semua ini atau kebutuhan dasar? Makanya saya sampaikan di kelas yang saya ajar, jangan langsung menjustifikasi teman tak nakal, jangan justifikasi teman tak bodoh, karena bisa saja ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Nah kita sebagai teman harus mampu ya minimal memahami apa yang menjadi masalah mereka, sehingga dengan mengetahui kebutuhan dasar yang mereka belum penuhi, maka ya itu yang akan kita tekankan di situ. Contoh kita dan diri saya, anak yang misalnya orang tuanya ya tidak bersama misalnya dengan berbagai alasan, pasti kekurangan yang namanya kita dan diri saya. Apakah dari yang satu atau yang lainnya, sehingga kita sebagai murid dan guru harus mampu memenuhi itu. Jangan kita langsung memarahi nakal itu, atau terlambat misalnya. Bisa saja di rumahnya dia bekerja ya seharian misalnya sampai tidak ada waktunya. Jadi itu yang harus kita pahami. Pengusahaan di sini dia harus minimal mampu memperlihatkan kemampuannya ke temannya, bahwa dia apa istilahnya minimal berkepasar punya sendiri. Kemudian kebebasan di sini perlu kita berikan ke murid kita, bahwa kebebasan dalam berpendapat, kebebasan apa yang mereka inginkan, bagaimana cara belajar yang mereka inginkan. Kalau itu sudah kita tahu, kita bisa penuhi, maka anak-anak itu akan nyaman dalam belajar. Jadi kebutuhan dasar di panjang lebar, semua orang saya rasa berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Ada yang dengan cara yang benar, ada dengan cara yang kurang benar. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, mereka akan mencoba mendapatkan dengan cara yang negatif. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan kekuasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba memenuhi kebutuhan kekuasaannya dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain, atau bahkan menyakiti mereka dengan atau secara fisik. Jadi sebagai guru kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid untuk membuat pencapaian yang berat. Jadi di kelas kita harus berikan kesempatan semua murid minimal menjadi ketua kelas di kelas atau pemimpin di kelas. Jadi kalau di kelas yang biasa dilakukan, jadi murid bergantian untuk menyiapkan atau minimal mengatur temannya, supaya anak itu merasa bahwa saya juga akan bisa dihargai, saya juga punya kekuasaan di saya. Contoh di kelas 7E, mungkin ada yang kenal Sahara, itu pemalunya luar biasa, tidak mau tampil sama sekali. Melalui kita buat kesepakatan kelas, dari kesepakatan kelas itu yang tadinya tidak mau tampil ke depan untuk baca doa dan menyiapkan, mulai ke atas dengan percaya diri lagi. Bahkan teman-temannya heran. Makanya itu yang membuat saya terharu juga, bisa senang sekali juga seperti itu. Kenapa? Karena murid yang selama ini cuma diam, ternyata sebenarnya bisa bicara, bisa tampil di depan. Itulah yang membuat saya semakin bersemangat untuk melakukan itu. Sehingga di semua kelas saya lakukan seperti itu. Tapi harus sabar, konsisten, terus berusaha. Jangan kalau sudah tidak berhasil tidak mau lagi. Namanya kita guru harus continue. Jadi keberlanjutan itu yang kita harus lakukan. Jangan baru satu kali ya marah pasti ada, emosi pasti ada. Namanya kita harus lihat. Tapi sebisa mungkin bagaimana ya kita mampu mengelola emosi itu hal yang positif. Kemudian kebutuhan dasar, seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, ini banyak terjadi di sekolah kita. Kebutuhannya akan cinta kasih sayang tidak terpenuhi. Oleh karena itu dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri dengan yang lain. Sebagai guru, ya kita bisa membangun hubungan ya yang bisa untuk percaya diri. Makanya ini perlu kolaborasi.
Jangan kita mendengarkan murid, tapi kita juga harus mampu memenuhi kebutuhan murid. Artinya, bagaimana cara kita membuat murid itu mampu berkolaborasi dengan siapapun di kelas itu. Jangan merasa pintar sendiri. Kalau kamu pintar, bagikan kepintaranmu ke temanmu. Biasanya kalau orang yang merasa pintar atau memiliki kemampuan lebih, dia tidak mau satu kelompok dengan anak yang nakal atau anak yang misalnya tidak pintar. Padahal sebenarnya kalau kita merasa pintar, kita harus mampu berbagi dengan orang yang merasa mungkin kita rasa pintar, supaya memberi kebutuhan dasar dari teman kita di kelas. Kemudian yang kelima, ini sudah hampir di penghujung, tapi ada 2 slide. Posisi kontrol guru. Ini yang terjadi di keseharian kita. Yang pertama penghukum, kemudian ada pemantau, teman, membuat merasa bersalah, dan manajer. Kira-kira kita ada di posisi mana kira-kira? Kita akan tahu setelah penjelasan ini ya, bagaimana posisi kita sebagai guru di kelas. Kontrol apa yang kita lakukan? Kita mulai yang pertama, penghukum. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Berdiri dalam kelas, sementara tidak kerjakan tugas. Bisa saja langsung di guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu terakhir selesai. Ada suaranya tinggi atau melotot, menunjuk atau menakik. Kemudian hasilnya murid marah dan mendendam. Kita tidak bisa pungkiri, pasti dengan posisi seperti itu murid akan merasa jengkel, marah, dan menaruh dendam kepada itu. Mudah-mudahan kayaknya di ruangan ini tidak ada ya. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah ini yang sebenarnya apa istilahnya, membunuh secara diam-diam sebenarnya kan. Biasanya guru akan bersuara lembut, ya, dan menggunakan keheningan yang membuat orang lain tidak nyaman dan merasa bersalah. Guru yang menerapkan posisi membuat bersalah akan berkata, ibu sangat kecewa dengan kamu. Bagaimana kalau orang tuamu tahu kamu begini? Hasilnya adalah murid akan merasa bersalah, emosinya akan tertanam rapat di dalam dan dia tertekan. Inilah posisi yang membuat merasa bersalah. Jadi anak-anak hancur secara mental sebenarnya, karena artinya dia merasa bersalah dengan dirinya sendiri. Kemudian posisi kontrol yang ketiga, teman. Biasanya guru tidak akan menyakiti murid. Guru yang menerapkan posisi sebagai teman akan berkata, ayo bantulah demi bapak. Ya sudah, tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hasilnya murid akan merasa dekat, ini kelebihannya, dengan gurunya, dan dapat bertingkah semaunya karena merasa ada yang dilindungi. Nah, ini negatifnya juga. Kalau sebagai teman, ya kita sudah lihat guru yang dekat dengan siswa sebagai teman, penghargaannya itu ya begitu. Lihat dari jauh, Pak, Ibu, karena merasa sudah dekat, sehingga ya dampak positifnya bagus, tapi ada juga dampak negatifnya. Karena merasa ya, kita dekat dan bisa bertingkah semua. Kemudian sebagai pemantau, posisi kontrol pemantau, guru mengawasi murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Guru yang menerapkan posisi pemantau akan berkata, peraturannya apa, sanksi dan konsekuensinya apa. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang menerapkan karena pernah melanggar aturan. Jadi sebagai pemantau, mungkin kebanyakan di sini melakukan ini posisi pemantau atau kontrol pemantau. Tentu berkata aturannya apa, kemudian konsekuensinya apa. Itu yang kita bisa lakukan. Dan mungkin ini yang menurut kita yang paling, ya. Tetapi ada posisi kontrol yang paling bagus. Namanya posisi kontrol manajer. Ya. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendorong murid agar dapat menemukan solusi dari masalah sendiri. Jadi kita bersama dengan murid membantu dia mencari solusi dari masalah yang dialami.
Guru yang menerapkan posisi manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian selanjutnya, apa rencana kamu memperbaikinya? Hasilnya, murid akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan akan menerapkan disiplin diri. Jadi kita tidak menyalahkan murid, ya. Jadi murid ditanyakan keyakinannya, kemudian kita mencari bagaimana caranya supaya murid menemukan sendiri solusi dari masalah. Dari posisi manajer ini sudah masuk, kalau kita jadi posisi control manager sudah menguasai posisi kontrol teman dan sebagai pemantau. Jadi sudah ada dua yang kita kuasai kalau kita jadi posisi manager. Nah inilah yang berusaha yang saya mau terapkan, tapi yang namanya manusia ya biasa belok-belok. Nah posisi control manager biasanya berkaitan dengan segitiga restitusi. Inilah yang saya lakukan beberapa atau kemarin juga kalau saya panggil siswa. Jadi kalau anak-anak melakukan kesalahan, control manager, ya posisi control manager itu biasa menggunakan segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi? Ada 3 tahapannya. Pertama kita menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi dirinya dan dapat memperbaiki kesalahan. Nah, ini tahapan yang pertama kalau kita melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tujuannya untuk mengubah identitas anak dari yang gagal atau yang bersalah karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Adapun kalimat yang biasa digunakan, jadi berbuat salah tidak mengapa, tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan ini. Ibu tidak mencari, bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari masalah ini. Jadi itu adalah cara yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita tidak boleh langsung menghakim kesalahan, tapi kita harus membuat dia tidak bersalah dengan apa yang dilakukan, dengan menstabilkan identitasnya dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan dilakukan dengan tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jadi tadi sudah beberapa kali atau sudah pernah saya ucapkan bahwa setiap tindakan punya tujuan. Kita harus memahami kebutuhan apa yang mereka cari atau dicari oleh murid. Kalimat atau validasi tindakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga karena kamu dapat membantu orang tua memenuhi kebutuhan hidup keluarga, atau kamu patut bangga karena tidak melakukan hal yang lebih dari misalnya kalau dia cuma mengata-katai misalnya, bisa saja murid itu berbuat yang lebih dengan memukul misalnya. Jadi dengan memberikan dia kata-kata seperti itu, ya dia akan merasa tindakannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Setelah melewati langkah 1 dan 2, maka murid akan siap dihubungkan dengan nilai yang dia yakini dengan keyakinan kelas atau berwarga. Adapun kalimatnya, apa yang telah kita tetapkan di keyakinan kelas kita? Kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi tentunya kita harus punya namanya keyakinan kelas yang kita sudah susun bersama, baik itu di kelas maupun di guru mata pelajaran. Kalau seperti saya, karena saya tidak boleh kelas, ya tentu keyakinan kelas yang saya buat adalah keyakinan kelas mata pelajaran. Kalau di kelas itu terdapat keyakinan kelasnya, kita akan padukan.
Nah ini contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan, ya, karena biasanya yang betul-betul membuat seperti ini biasanya siswa sudah disiapkan konsepnya, ya. Kalau saya betul-betul murid yang bermasalah di kelas itu, dan saya usahakan apakah dia mau mengungkapkan masalah yang dalam. Contoh Sahrul, kita tahu Sahrul Ramadan kelas 8A, ya, atau dipanggil Yas. Setiap jam pelajaran sering terlambat masuk dan dalam mengikuti proses belajar sering tertidur di kelas. Nah, kita coba dulu saksikannya. Di garis ini.
Iya, iya. Sudah kami rekomendasi saya lakukan saya bagaimana caranya supaya kami tidak terlalu puasa. Ada yang terlalu orang saya terima kasih bilang kalau ada ini kan tapi oh jadi minta ada yang mengerti supaya termasuk tidak lagi siapa teman yang mendekat di salas yang biasa ingatkan yang masih ingatkan lahir ya lahir biasa ingatkan masuk dulu. Kemudian permasalahan lain, artinya kan ada solusinya tadi kalau supaya tidak terlambat masuk seperti ini masuk jadi cepat masuk salah satu caranya nanti setelah terkait lahir ya. Nah kalau masalah biasa dulu masalah apa sehingga biasa itu juga sementara. Oh iya, ini kalau merasa dunia seperti itu, kalau malah saya juga yang berdasar itu paling lambat. Kalau ngomongnya tapi apakah itu kebiasaan ya? Jadi paling lambat biasanya jam 12 pagi. Makanya dia bisa menyebabkan satu jadi hidup di kelas kalau belajar. Kira-kira kembali saja kalau itu di kelas benar salah. Jadi benar. Di rumah sama satu kira-kira saya bisa lihat minimal ngecek di kamarnya dari segini supaya nggak jelas ini bisa bantu karena saya ingatkan sebenarnya jaraknya sudah kembalikan itu sudah salah sebenarnya ya karena kebiasaan itu biasanya saya minta dan kamu anggap bahwa itu dikalian salah salah benar adalah dikali-kali lagi jika kamu sendiri sudah solusinya juga bisa dilaksanakan. Ini oke. Jadi memalukan kalau ada suara-suara tambahannya karena betul-betul saya lakukan tanpa menyentuh murid itu supaya murid itu terbuka terhadap apa yang dialami. Jadi tadi sedikit karena mungkin ada yang kurang jelas. Jadi pada saat saya memanggil murid yang bermasalah, saya diskusi dengan senior saya di
Bagaimana kalau saya betul-betul membantu sesuai permasalahan saya diskusi. Belum tahu situ. Hanya apakah anak-anak terbuka dengan pertanyaan atau jawaban yang akan diberikan. Sebelah itu menjadi tantangan buat saya karena kebetulan di saat masih datang saya orang Majene pasti kalau ada bahasa atau istilah di sini digunakan pasti mengerti sehingga memudahkan saya untuk restitusi siswa yang betul-betul bermasalah. Dan itu saya lakukan dan alhamdulillah dari hasil restitusi itu meskipun mungkin sepenuhnya tidak mungkin berjalan dengan baik, setidaknya murid itu tidak tahu apa masalahnya. Kemudian anak itu sendiri yang akan menyelesaikan masalahnya. Jadi kita sebagai kontrol manager atau dalam restitusi murid, kita bantu murid untuk menyelesaikan sendiri permasalahannya. Contoh, ternyata dari masalah yang hasil diskusi tadi dengan murid ada dua masalahnya. Pertama, murid itu sering terlambat masuk kelas. Alasannya katanya karena biasa di kantin, kemudian kalau masuk sudah diteriaki sama teman-teman kelasnya. Awalnya kenapa sudah terlambat? Karena dia diganggu sama teman. Kemudian kenapa dia karena terlambat masuk. Apa yang kamu lakukan? Ya diam saja. Kenapa diam? Karena pesan kalau banyak obat. Katanya kalau kata-kata itu tidak akan menyakiti kamu. Tapi kalau kamu disentuh sedikit saja, maka kamu harus obat. Itu penyampaian pesan orang tua. Bapak tirinya kalau jadi persis. Kemudian bagaimana caranya supaya kamu tidak diajak lagi? Nah, solusinya katanya supaya cepat masuk. Kalau sebelum masuk ada yang ingatkan atau kalau sebelum masuk ada yang bisa ingatkan, saya sampaikan ke siapa di kelasmu yang bisa ingatkan kamu supaya kamu cepat masuk kelas. Katanya Rahim, si besar dan si kecil ya. Jadi ternyata ada teman dekatnya yang bisa mengingatkan dia supaya dia masuk belajar. Nah, jadi solusinya ada. Ya. Bapak dan anaknya. Kemudian masalah berikutnya adalah dia sudah tertidur pada saat belajar. Setelah ditelusuri ternyata meskipun cepat tidur, biasa juga misalnya tidur jam 7 atau jam 8, lalu jam 11 jam 12 tidak tidur sampai pagi. Nah, kemudian bertanya kenapa begitu? Bilang insomnia Pak. Bayangkan anak begitu sudah tahu, oh dia katanya mengalami insomnia. Berarti kalau begitu sebenarnya dokter sebenarnya kalau insomnia itu masalahnya. Tapi saya akan bantu. Kemudian kira-kira bagaimana caranya kamu supaya tidak insomnia atau tidak? Karena insomnia yang saya akan karena dokter. Bagaimana caranya supaya kamu tidak sering menggunakan gadget? Dalam arti kan apa istilah seperti itu. Dia sudah tahu solusinya. Kemudian siapa yang bisa ingatkan kamu, mengecek kamu di kamar supaya kamu tidak main HP yang ada nenek. Kamarnya jasa nenek. Nah, begitu katanya. Jadi sebenarnya dia sudah tahu solusinya, ya. Tinggal bagaimana dia menjalankan solusi yang dia itu. Jadi kita menanamkan bahwa sebenarnya anak itu punya solusi sendiri dari masalahnya. Tinggal bagaimana exit dari permasalahan. Kemudian ada testimoninya, ada setelah ini perasaan saya sudah menjadi tenang dan saya sudah menemukan solusi dari masalah saya. Semoga ke depan saya bisa lebih baik lagi. Jadi setelah kita diskusi dengan murid, melakukan restitusi, ya kita harus memberi apa tanggapannya. Minimal murid itu punya tanggapan dari apa yang hasil diskusi kita dengan dia. Ya, dia katanya senang karena sudah menentukan solusi. Solusinya ada di pikirannya, tapi tidak dikeluarkan. Nah itulah yang tugas kita sebagai guru, bagaimana mengeluarkan solusi yang ada di pikiran mereka supaya dia sendiri yang menjalankan solusi itu sendiri. Kalau dia sendiri bersolusi, pasti dia akan jalankan. Kalau kita bersolusi, belum tentu dia akan jalankan. Tapi kalau dia sendiri atau keluar dari dalam dirinya, saya yakini bahwa itulah jalan keluar terbaik,
maka dia akan berusaha untuk melakukan. Restitusi yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk memperbaiki. Jadi restitusi ini dilakukan sekali lagi bukan untuk menebus kesalahan murid, tapi kita memperbaiki apa yang dia lakukan. Kemudian memperbaiki hubungan. Dia tawaran bukan paksa. Dan dalam melakukan restitusi kita menawarkan solusi, kita menawarkan pertanyaan, dia yang akan memilih mana yang dia melakukan. Jangan kita harus begini, tidak seperti itu. Karena itu adalah tawaran. Namanya menawar, ya kalau kasih, ya ambil, kalau tidak, ya tawar lagi. Kemudian berfokus pada karakter bukan tindakan, tetapi menghasilkan solusi. Jadi kita harus juga mengenali karakter murid. Sama dengan yang saya tadi, itu sebenarnya anak cerdas, ya. Bahkan sudah namanya istilah. Kalau kita menggunakan cara keras terhadap dia, saya yakin dia tidak akan mau terbuka dengan masalahnya. Kalau kita gunakan cara yang tidak tepat, maka anak itu akan justru merasa semakin tertekan dan justru bisa melakukan hal-hal di luar dari kehendak sendiri. Apalagi keseharian kita lihat kalau temannya mengejek, kalau dia serang, cari temannya, karena dia musuhnya besar. Sehingga perlu memang pendekatan khusus, perlu cara khusus dengan restitusi ini diupayakan menemukan solusi dari masalah. Nah, saya akan berikan kasus lain, mungkin ini terkait dengan tugas saya di kolaborasi di tambahan. Jadi kalau kita di guru penggerak, ini kanvas sudah harus menjadi teman sejati ya. Kalau teman hidup, sudah ada teman hidup. Nah ini kasusnya ya. Di kelompok saya ada ini kasusnya, saya akan bacakan sedikit. Sabrina tadi itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam. Seperti yang tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang terlalu coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan di sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus warna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Kemudian Sabrina minta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja saya akan di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu saya. Sabrina pun dalam berat hati dicopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri dalam tanpa alas sepatu. Nah, jadi dari kasus yang tadi ini kasus, tugas kami adalah bagaimana memecahkan masalahnya, kemudian posisi kontrol apa yang ada pada Pak Lukman. Nah, ada yang mau menjawab? Kira-kira ada yang bisa menjawab posisi kontrol yang dilakukan Pak Lukman? Hukuman. Ya, ada lagi selain
hukum. Ya, posisi penghukum alasannya ada indikatornya, menggunakan hukuman verbal dengan kata-kata, kemudian ada suara tinggi dan aktif. Ya, ini adalah dan terjadi secara tiba-tiba, spontan. Kemudian posisi pemantau. Jadi ada dua, penghukum dan pemantau. Kenapa? Pemantau itu selalu bertindak kepada aturan. Kemudian tidak menunjukkan emosi yang terjadi. Suaranya di atas, ada suaranya. Bila Pak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, apa yang akan dilakukan ini? Jadi sama tadi melakukan namanya segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Sabrina kenapa datang terlambat? Mengapa tidak menggunakan sepatu hitam sesuai dengan peraturan sekolah? Itu menstabilkan identitas yang pertama. Kemudian Sabrina, kamu tentu punya alasan mengapa tidak menggunakan sepatu warna hitam. Sabrina, sepertinya kamu terburu-buru sehingga salah memakai sepatu di sekolah. Jadi itu langkah-langkah ketika restitusinya. Kemudian menanyakan keyakinan. Sabrina, kamu tahu keyakinan sekolah yang sudah disepakati? Menurut kamu keyakinan sekolah apa yang dilanggar? Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini? Apa yang kamu lakukan agar tidak terlambat lagi ke sekolah? Siapa yang bisa mengingatkan agar bisa lebih awal? Jadi itulah contoh kasus, ya, posisi kontrol sebagai guru yang dilakukan oleh Pak Lukman tadi. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Mau bertanya, banyak juga ya tentang masuk sidang yang bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Karena saya juga sudah melalui ini, jadi saya sudah sedikit tahu juga kategorinya. Nah, yang mau saya tanyakan tentang penerapan Bapak di dalam kelas. Pertanyaan pertama, bagaimana Bapak mengambil tindakan terhadap siswa yang melakukan kesalahan yang berulang? Misalnya, contohnya ya, saya punya anak perwakilan, ada 2 orang, saya tidak usah sebutkan namanya. Dia senantiasa melakukan kesalahan yang berulang. Kita sudah sepakati kalau bajunya tidak rapi di luar, maka dia sendiri yang mengatakan, "Bu, saya mau menyanyi di depan kelas." Setelah menyanyi, kembali duduk. Tidak lama keluar lagi bajunya. Kemudian dia lagi sepakati, "Ibu, push up Kak." Setelah selesai push up, kembali lagi ke tempat duduknya, di luar lagi bajunya. Dan saya hampir setiap hari melihat dia bajunya yang keluar. Nah, bagaimana tindakan yang harus kita lakukan menurut Bapak? Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait dengan pemberian penghargaan. Kan dikatakan tadi bahwa penghargaan itu sebenarnya semalakama. Bagaimana menurut Bapak, pandangan Bapak terhadap teori tersebut? Kemudian dihubungkan dengan pemberian penghargaan terhadap siswa kita yang baru-baru lulus 10 orang terbaik. Saya pikir pemberian penghargaan
10 orang siswa terbaik di masa kita itu sesuatu yang positif. Tetapi setelah teori itu juga bertentangan dengan teori pemberian penghargaan. Kenapa? Karena itu bisa memberikan efek-efek negatif seperti yang disebutkan tadi Bapak sebutkan. Bagaimana tanggapan Bapak tentang itu? Terima kasih. Sekali pertanyaan saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Berarti ada 2 pertanyaan. Jadi saya langsung jawab dulu sebelum mempersilahkan. Saya ucapkan terima kasih kepada senior saya yang sudah memberikan pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana menangani permasalahan siswa yang terus berulang melakukan kegiatan kelas yang sudah disepakati. Ini sebenarnya dilema yang terjadi saat ini di sekolah kita, di mana pergeseran karakter murid itu sudah tsunami, ya saya katakan tsunami, karena bergeser sangat jauh. Langkah-langkah yang bisa saya sarankan dan biasa dilakukan setelah kita berulang kali melakukan pembinaan atau melakukan restitusi, kemudian murid menjalankan konsekuensi yang sudah disepakati, kemudian melakukan lagi. Buktinya adalah kita harus sabar untuk terus mengulangi apa yang terjadi. Mengulangi dalam artian kalau melanggar lagi kita lakukan lagi, kita ingatkan lagi, dan itu harus berlanjut. Namun kalau itu kita lakukan sendiri, maka itu tidak akan terjadi atau tidak akan bisa terwujud. Sehingga dibutuhkan kerjasama seluruh warga yang ada di sekolah untuk mampu menerapkan itu, mengingatkan itu, melakukan itu. Sehingga kalau semua guru melakukan tindakan tersebut dengan menegur minimal atau minimal mengingatkan bahwa kalau bajunya di luar, tolong dimasukkan, maka tidak ada lagi siswa yang berkeliling di sekolah, halaman sekolah dengan baju di luar. Misalnya hari ini ketemu dengan payung, misalnya mohon maaf, ingatkan bajunya di dalam. Kemudian ketemu lagi guru samsam, ingatkan lagi. Setiap hari ketemu satu, setiap saat ketemu guru, maka anak itu akan capek sendiri. Nah, diharapkan dari kebiasaan dia selalu memasukkan baju setiap ketemu guru, maka dia menumbuhkan motivasi dalam dirinya bahwa yang saya lakukan ternyata itu salah. Yang benar harus baju di dalam. Sehingga dengan seperti itu, secara tidak langsung dia akan terbiasa di dalam. Dari kebiasaan itu akan menjadi budaya positif untuk dia. Sehingga yang kita harapkan adalah karakter baik itu akan muncul dengan sendiri. Jadi saran dari saya, kalau jawaban saya pribadi, mungkin semua pihak sekolah harus siap dengan itu secara bersama-sama untuk mengingatkan dan menjalankan itu, dan harus secara keberlanjutan. Itu jawaban saya pertama. Jadi semua guru harus menyajikan itu, kemudian setiap waktu kita harus ya mengingatkan itu. Kemudian yang kedua terkait dengan penghargaan. Nah ini berat memang ya. Penghargaan itu bisa menjadi hukuman buat murid. Penghargaan juga bisa mematikan kreativitas murid. Penghargaan justru bisa menjadi masalah buat murid. Tetapi kalau saya berpandangan, tidak sepenuhnya penghargaan adalah masalah. Tidak sepenuhnya penghargaan bisa mematikan. Jadi ada waktu tertentu, momen tertentu, penghargaan dibutuhkan. Jadi kalau saya ibaratkan 80% banding 20%. Sebenarnya kalau penghargaan itu lebih ditekankan pada proses. Jadi memberikan reward penghargaan anak dalam proses pembelajaran itu baik dilakukan. Tetapi 20% ini kita berikan pada saat ya tadi kelulusan, kenaikan kelas, untuk memberikan motivasi dia untuk belajar. Jadi menurut saya opsional penghargaan ini dibutuhkan, tapi kadang juga tidak boleh dilakukan secara terus.
Dalam proses boleh, tapi di hasil tidak setiap hasil harus diberikan reward. Karena tadi ketergantungan anak-anak menjadi motivasi yang sama. Karena nanti diberi sesuatu baru berbuat. Padahal sebenarnya tanpa harus diberikan sesuatu, mereka harus memotivasi dirinya untuk belajar. Sehingga tadi tapakan nilainya 80 proses, 20 hasil. Di kelas kita wajib memberi penghargaan murid yang mampu mengungkapkan pendapatnya terkait apa yang dia pahami. Kemudian pada saat naik kelas atau semester kita boleh memberikan penghargaan untuk memotivasi dia untuk semakin belajar. Mungkin itu jawaban dari saya. Kalau ada tanggapan silahkan ditambahkan. Ada tanggung jawab pertanyaan lain? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin menambahkan sedikit pertanyaan dari mengenai pertanyaan. Biasanya kalau misalnya dalam kelas atau saya guru kan kadang memberikan penghargaan berupa pos untuk anak. Apakah itu bersifat positif atau negatif? Karena menurut saya memberikan penghargaan baru untuk anak itu merupakan semangat untuk anak. Jadi menurut pertanyaan saya Pak, tanggapan Bapak mengenai penghargaan dengan tepuk tangan itu misalnya dilakukan praktek misalnya caranya bagus. Saya menyampaikan berikan aplaus untuk Anda A. Apakah itu positif atau negatif? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu calon guru penggerak luar biasa. Jadi tadi saya sudah menyampaikan bahwa 80-20 di sini adalah pada saat ibu mengajar dan memberikan aplaus itu adalah bagian dari proses. Jadi kalau memberikan penghargaan dalam bentuk pujian, aplaus tepuk tangan itu adalah bagian proses dan itulah yang harus dilakukan. Bukan misalnya nanti ujian misalnya berhasil baru diberikan hadiah. Tapi pada saat anak itu berhasil melakukan praktek yang seharusnya begitu dibicarakannya, kita beri penghargaan, tepuk tangan supaya yang lain termotivasi juga melakukan hal yang sama dengan temannya. Karena saya yakin tidak ada anak yang tidak suka dipuji. Hanya jangan juga berlebihan. Tentu dengan koridor yang sudah ditentukan. Ini seperti itu. Ada lagi? Ada yang mau bertanya terkait dengan budaya positif? Seperti itu tepuk tangan atau berupa ekspresi. Ekspresi berupa ekspresi lokal. Dia bukan hasil akhir. Proses itu bukan dia berhasil dalam proses melakukan praktek Oke, terima kasih senior sudah dapat menjelaskan ya. Ya, jadi berilah reward. Kebanyakan kita eksekusi di proses kita supaya memotivasi murid untuk berbuat lebih lagi dengan yang dilakukan. Masih ada yang mau bertanya? Baik. Kalau tidak ada, berarti untuk kegiatan disiplinasi hari ini sebelum ditutup, mari kita sama-sama berbuat untuk murid, berbuat untuk sekolah ini. Saya yakin kita memiliki niat tujuan yang sama untuk mengembangkan sekolah ini, memajukan sekolah ini, tentu dengan cara kita masing-masing. Kalau ada misalnya
kegiatan atau tindakan yang di luar mungkin keinginan Bapak Ibu yang kami lakukan atau dilakukan oleh teman-teman yang lain, mungkin itu cara dia untuk mewujudkan apa yang diinginkan dan nanti bisa dengan cara yang berbeda. Mari kita sama-sama mendukung apa yang dilakukan teman-teman. Ada yang masuk di guru penggerak, ada yang masuk di PKD bahasa Inggris, ada yang masuk di kegiatan lain. Mari kita sama-sama mendukung, sama-sama membantu. Kalau ada yang ingin mengembangkan potensinya mau belajar terkait misalnya Canva atau yang lain, kami siap untuk membantu Bapak Ibu. Mari sama-sama kita saling mendukung. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu mengikuti kegiatan destinasi budaya positif. Semoga kita senantiasa diberikan kebahagiaan, kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.